Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita, karya Murtadha Mutahari. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembacaan pada bagian yang diberi judul Orisinalitas Nilai-Nilai Kemanusiaan bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat prinsip-prinsip dan cabang-cabang dalam etika. Cabang-cabang etika bukanlah prinsip-prinsip etika, karena prinsip-prinsip akhlak bersifat tetap dan mutlak. Maka jika kita lepaskan ketidakberubahan dan kemutlakannya, berarti kita telah menghilangkan sifat-sifatnya sebagai etika dan memasukkannya dalam budaya. Jika demikian, ia hanya akan merupakan kaidah-kaidah yang subjektif, seperti hal undang-undang, bukan sesuatu yang sakral, yang betul-betul baik dan penuh keutamaan. Namanya tidak dapat disejajarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sakral, sehingga suatu saat ia dapat kehilangan kesakralannya. Dalam pandangan sebagian dari mereka, ia benar-benar merupakan kebenaran, tetapi tidak demikian bagi sebagian yang lain. Tidak, persoalannya tidak seperti itu. Karena itu, manusia tidak dapat mengatakan tentang berbagai persoalan bahwa hal itu ada pada masa tertentu, tetapi tidak ada pada masa yang lain. Bagaimana mungkin kita dapat menganggap kejujuran, mencintai kebajikan, dapat dipercaya, keberanian, keteguhan hati, altruisme dan pengorbanan sebagai nilai-nilai spiritual yang nisbi dan temporal? Bagaimana mungkin hal-hal seperti itu hanya berkaitan dengan masa-masa tertentu, yang jika masa-masa tersebut telah berlalu pula lah nilai-nilai tersebut. Akan tetapi, di situ terdapat cabang-cabang lain yang bisa ditarik sebagai kesimpulan, misalnya tidak mencuri. Lalu apa sebenarnya arti mencuri? Mencuri berarti seseorang mengambil milik atau hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan jika ia mengambilnya secara terang-terangan, berarti kelaliman. Pengertian seperti ini merupakan pengertian yang tetap, tidak berubah, tetapi masyarakat selalu mengaitkan pengertian tersebut dengan undang-undang mereka. Berarti masyarakat mempunyai berbagai hak yang mereka buat selain hak-hak asasi. Ada hak-hak asasi yang menjadi landasan dari hak-hak yang dibuat oleh manusia. Terdapat pula hak-hak yang dibuat oleh sebagian komunitas yang dipandang lalim secara definitif. Lalu mereka menetapkan hukum pencurian terhadap perampasan hak-hak tersebut, seraya mengatakan, undang-undang menyatakan hal itu sebagai hak seseorang. Jika Anda merampas hak orang tersebut yang diakui secara konstitusional, berarti Anda telah mencurinya. Tentu saja mencuri hak yang ditetapkan oleh undang-undang buatan itu. Padahal, ia bukan pencurian dalam hubungannya dengan hak-hak asasi, tetapi hanya merupakan penetapan terhadap suatu hak. Ini merupakan cabang-cabang yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan dari berbagai hak yang dibuat manusia. Mari kita bahas, misalnya masalah kelaliman. Kelaliman adalah pelanggaran terhadap salah satu hak yang hakiki. Akan tetapi dalam pandangan sebagian besar manusia, pelanggaran terhadap hak-hak yang ditetapkan oleh manusia juga merupakan kelaliman. Sekalipun
bisa jadi hak-hak tersebut disandarkan pada undang-undang yang lalim. Dengan demikian, keadilan dan kelaliman lebih dulu ada ketimbang undang-undang. Artinya undang-undang itu dibuat sesudah memerhatikan masalah keadilan dan kelaliman, dan bukannya undang-undang yang dijadikan tolok ukur bagi suatu keadilan atau kelaliman. Itulah sebabnya istilah keadilan, al-adl dalam bahasa Arab, tidak diartikan sebagai undang-undang al-qanun. Berbeda dengan istilah dad dalam bahasa Persia yang berarti keadilan, al-adl. Dad berasal dari bahasa Persia lama dad yang berarti undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, keadilan al-adl bukanlah undang-undang al-qanun. Keadilan harus lebih dahulu ada daripada undang-undang. Ada pula komunitas lain yang mengatakan bahwa keadilan adalah undang-undang. Dengan demikian, bagaimanapun bentuk undang-undang yang ada, ia adalah keadilan. Pengertian ini jelas keliru, sebab keadilan adalah suatu kebenaran, hakikat yang mendahului undang-undang. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kelaliman itu? Kelaliman adalah menghalangi seseorang untuk memperoleh hak konstitusionalnya, sekalipun pada saat yang sama hak konstitusional itu sendiri bersifat lalim. Itu sebabnya harus dilakukan pemisahan antara masalah-masalah yang konstitusional yang dibuat dari hak-hak yang bersifat orisinal atau fitrah. Dengan demikian, prinsip-prinsip etika merupakan prinsip-prinsip asli yang tetap dan fitri yang dimiliki oleh semua orang di sepanjang zaman. Dengan sendirinya, di sini terdapat sebagian cabangnya yang kemudian berubah menjadi berbagai hak. Karena itu, masalah perubahan manusia sebagai suatu hakikat material yang keadaannya juga seperti itu, dan masalah perubahan nilai-nilai kemanusiaan adalah dua hal yang berbeda. Jika kita menganggap prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan hakikat-hakikatnya sebagai sesuatu yang berubah dan karena itu bersifat nisbi, yaitu ketika kita mengatakan bahwa semua komunitas atau kelas sosial dan aliran ideologi mempunyai akhlak dan nilai-nilai tertentu, maka pada kenyataannya kita telah mengingkari akhlak itu sendiri sejak dari dasarnya dan menolak kaidah manapun yang bersifat orisinal, fitri bagi akhlak. Di sini saya sebenarnya ingin berbicara tentang kefitrahan agama dalam diri manusia. Akan tetapi, saya telah berjanji untuk berbicara pula tentang pandangan kaum eksistensialis dan nilai-nilai etikanya. Karena itu, saya terlebih dahulu akan berbicara tentang nilai-nilai etika dalam pandangan kaum eksistensialis. Baru kemudian saya akan beralih pada pembicaraan tentang fitrah. Beberapa waktu yang lalu, majalah Nekin edisi Juni menurunkan sebuah artikel dengan judul Al-Tagarub fi al-Din, westernisasi dalam agama, yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang bernama Dr. Anwar Khami'i. Kalau pembaca membaca artikel ini dan sampai pada bagian yang saya maksudkan, niscaya pembaca akan berkesimpulan tentang perlunya diselenggarakan suatu seminar khusus untuk membahas pandangan-pandangan penulis ini. Dalam artikel ini, Dr. Anwar Khami'i menyinggung prinsip-prinsip dari berbagai teori tentang terbentuknya suatu agama dan menolak sebagian teori tersebut. Dr. Khami'i mengemukakan beberapa teori yang mengatakan bahwa agama merupakan kebodohan dan kemudian membantahnya. Selain itu, ia juga mengemukakan teori yang mengatakan
bahwa agama muncul dari ketidakberdayaan manusia. Namun, ketika mengemukakan teori Durkheim, ia berusaha membalikkan dari wajahnya yang asli, lalu dengan menambahkan beberapa perubahan, ia sampai pada kesimpulan bahwa teori Durkheimlah yang benar. Rasanya para pembaca dan majalah kita ini akan menerima usul saya untuk menyelenggarakan seminar guna membahas pandangan penulis ini. Kaum eksistensialis mengatakan bahwa hal-hal yang kita sebut dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan manusia semuanya omong kosong. Akan tetapi mereka menambahkan bahwa terdapat nilai-nilai yang bersifat ilusi yang jika diterima akan memberikan manfaat kepada manusia. Tetapi jika tidak memberikan manfaat, ia tidak berarti apa-apa. Kejujuran misalnya, tidak ada urusannya dengan tipu-menipu. Seseorang jika mau bisa menjadi orang jujur atau pembohong, dan itu tidak ada bedanya. Akan halnya jika semua orang menjadi penipu, itulah yang berbahaya. Agar bahaya yang dialami manusia dapat diminimalkan dan mereka dapat memperoleh berbagai manfaat, mau tidak mau mereka harus menerima ilusi-ilusi tersebut. Atau sebagian filsuf tampil dan memasukkan ilusi-ilusi itu ke dalam otak manusia, seraya mengajarkan kepada mereka bahwa pemikiran-pemikiran tersebut merupakan barang mulia yang harus diterima orang banyak jika mereka ingin menjadi orang-orang jujur dan bukan pendusta. Yang demikian itu harus dilakukan agar anggapan-anggapan tersebut dapat tertanam dalam pikiran semua orang. Semua itu hanya merupakan ilusi yang bermanfaat bagi manusia, sekalipun dalam kenyataannya semuanya itu tidak ada dan betul-betul merupakan ilusi. Terdapat pula sekelompok pemikir lain yang membicarakan nilai-nilai kemanusiaan yang juga menyebutnya sebagai ilusi. Namun mereka tidak mengajarkan seperti di atas, tetapi mengajarkan yang sebaliknya. Misalnya Nietzsche. Mereka mengatakan bahwa semuanya itu omong kosong. Apa yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut tak lain hanyalah ilusi yang dibuat oleh sebagian orang untuk kepentingan pribadi mereka. Karena itu, jika seseorang dapat melakukan yang sebaliknya, lakukanlah. Ini merupakan teori kedua yang memandang nilai-nilai kemanusiaan sebagai ilusi. Teori pertama menganggapnya sebagai ilusi yang berguna, sedangkan teori yang kedua ini berpendapat sebaliknya, ilusi tersebut tidak berguna sama sekali. Nietzsche merupakan teori yang sepenuhnya bertentangan dengan teori yang dianut kaum Marxis. Kaum Marxis mengatakan bahwa konsep-konsep etika, khususnya konsep-konsep akhlak keagamaan, adalah konsep yang diciptakan oleh kelas penguasa guna meninabobokan kelas tertindas dan meredam berbagai gejolak yang mereka lakukan. Untuk meredam pemberontakan yang dilakukan kelas tertindas, mereka menciptakan agama. Karena itu, agama merupakan ciptaan elit penguasa. Akan tetapi, Nietzsche mengemukakan teori yang sepenuhnya bertentangan. Sebab, ketika ia menganggap evolusi menuju kekuasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan mendasarkan filsafatnya pada manusia utama, Superman, ia memandang bahwa agama, akhlak, dan nilai-nilai yang sejenis itu sebagai hal-hal yang dibuat oleh kelas tertindas agar mereka sanggup menghadapi kaum penindas. Orang yang tertindas adalah manusia yang terbelenggu dan tak berdaya di dalam hukum evolusi alam, dan ia pasti musnah.
Sebab tidak ada dosa yang paling besar kecuali kelemahan itu sendiri. Sedangkan orang kuat adalah orang yang layak untuk bertahan hidup sehingga ia dapat melahirkan generasi yang lebih kuat lagi. Dengan demikian, alam berpihak kepada orang-orang yang kuat dan tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah adalah makhluk-makhluk yang boleh dan wajib dilenyapkan. Memberi kekuasaan kepada orang-orang lemah adalah dosa besar. Agama dalam filsafat Nietzsche adalah ciptaan orang-orang lemah untuk menentang orang-orang kuat. Ketika orang-orang lemah itu melihat diri mereka tidak mampu mengalahkan orang-orang kuat, mereka menciptakan konsep-konsep dan istilah-istilah, misalnya agama, keadilan, kejujuran, menahan diri dan pengorbanan. Lalu dengan konsep-konsep tersebut, mereka mencoba menentang kelas penindas. Malangnya, dalam kenyataannya hukum selalu berpihak kepada para penguasa. Ini merupakan hukum alam yang di dalamnya bergerak pertarungan dan pertentangan. Di situ kekuatan selalu berada di tangan para penguasa dan kehancuran merupakan nasib orang-orang lemah dan tertindas. Karena itu, Nietzsche menolak semua konsep moral dan keagamaan tersebut seraya mengatakan konsep-konsep tersebut merupakan batu nisan yang menghalangi evolusi menuju kesempurnaan. Akan tetapi, terdapat teori lain lagi yang mengakui orisinalitas nilai-nilai kemanusiaan, tapi tetap tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang fitri. Penganut teori ini terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama adalah orang-orang yang mengakui orisinalitas nilai-nilai kemanusiaan, tetapi menolaknya sebagai sesuatu yang bersifat fitrah. Aliran kedua mengatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada hakikat yang tetap dan sesuatu yang tetap. Jadi bagaimana mungkin di dunia yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang tetap dapat ditemukan sesuatu yang tetap, tidak berubah? Kemanusiaan dalam pengertian manusianya yang asli merupakan hakikat yang selalu berubah sejalan dengan perubahan waktu. Di setiap waktu dan di bawah semua kondisi yang temporal, nilai-nilai orisinalitas dan etika kemanusiaan bersifat relatif, sejalan dengan perubahan waktu dan tempat. Sesekali ia merupakan nilai-nilai yang disakralkan, dan itu adalah akhlak itu sendiri, tetapi ia selalu berubah sejalan dengan perubahan zaman dan tempat. Ia bisa hilang untuk digantikan dengan nilai-nilai lain yang saat itu diakui sebagai etika hakikat yang asli. Itu sebabnya nilai-nilai akhlak yang asli tidak tetap, melainkan selalu berubah. Karena ia tidak mutlak alias nisbi, bahkan tidak jarang ia dapat berubah dalam satu periode saja, jika berada di bawah suatu kondisi yang berbeda. Sebab tidak diragukan bahwa berbedanya kondisi berbagai kelas sosial menyebabkan terjadinya perbedaan nilai-nilai moral yang berlaku pada masing-masing kelas sosial. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.